Selamat datang di video terbaru di channel Jeff Luxury bersama gue Rudi Gupta, dan hari ini gue ada di MGM 4x4 di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dan tempat ini istimewa karena ini adalah toko velg dan ban yang spesialis SUV dan juga 4x4 tentunya buat off-road. Nah, kita bakal ngobrol sama pemilik toko ini dan kita bakal belajar banyak soal velg dan ban yang peruntukannya buat SUV. Kayaknya bakal seru banget nih, karena ini apa ya, bisa membawa insight-insight baru buat kita. Oke, ikutin videonya. Oke, gua sudah bersama Ko Wilson dari MGM dan kita langsung tanya-tanya aja nih. Gimana soal velg-velg off-road? Oke? Oke, siap. Ko Wilson, ya. Jadi gini, banyak banget nih yang DM kita terus nanya, emang sebenarnya velg off-road itu sama nggak sih sama velg biasa? Velg standar mobil-mobil biasa gitu. Oke. Nah, apa yang disebut sebagai velg off-road atau velg yang dikhususkan untuk SUV? Ada bedanya nggak? Ya sebenarnya sih kalau secara velg ya, ya velg aja, velg alloy ya velg casting. Cuma yang membedakan adalah modelnya ya satu. Modelnya, oke. Ya model-model off-road ya cenderung kan lebih sangar-sangar ya. Gitu. Kalau velg racing ya kan lebih cantik-cantik ya. Iya. Nah kalau kedua adalah dari kekuatan gitu ya. Kekuatan. Ya karena bahasanya gini, kita kalau pakai velg on road ya yang sedang-sedang aja, maksudnya kita ngomong yang replika aja bisa. Tapi kalau kita udah pakai buat off-road yang kita bahasanya kita kasarin, nah itu tentunya kita harus cari velg yang lebih kuat. Nah itulah makanya yang kenapa kita lebih sebutnya nih velg off-road apa velg biasa gitu loh. Padahal sebenarnya ya sama aja, sama-sama velg, nggak ada beda. Cuma beda adalah kekuatannya. Tentunya kalau kita mau pakai off-road ya kita harus pakai yang lebih kuat. Lebih kuat? Betul. Kalau kita ngomongin lebih kuat, itu yang bermain apanya? Apakah desain menentukan kekuatannya? Atau sebenarnya proses pembuatannya, proses produksinya, atau bahkan ada yang lain? Proses pembuatan tentu juga ada efek ya. Karena kita tahu kan ada velg casting, flow forming sama forge ya. Itu kan mereka tentu kalau flow forming biasanya lebih kuat daripada velg casting ya. Jadi paling rendah itu casting. Naik ke atas flow forming, naik ke atas lagi forge. Ya, jadi ya kita ya paling kuat ya forge. Nah, biasanya juga paling ringan. Gitu. Cuma kalau velg-velg off-road biasa kebanyakan masih casting ya. Yang forge ada, cuma kalau untuk kita masukin ke pasar Indonesia kayaknya belum kuat nih. Ya karena velg forge kan ya kita tahu harganya mungkin udah mau 100 juta, 150 juta gitu. Jadi kan harganya udah nggak kuat lah, maksudnya harga segitu buat pakai main off-road kan kita juga mikir gitu. Iya, benar. Mendingan duitnya buat kita modifikasi yang lain gitu loh. Karena untuk main off-road kita nggak cuma gantiin ban velg saja, tapi kan kita banyak hal lagi, suspension kita juga tentu akalin. Misalkan kita perlu ganti bumpernya depan belakang tentunya, dan bla bla bla, belum lightingnya, buat spotlightnya, buat LED, semuanya kan banyak gitu ya. Jadi ya mendingan kita kealihkan ke yang lain. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya lu bilang tadi kok bahwa velg ini harus kuat. Ya. Ya. Terus kebanyakan yang di sini berarti dijual casting gitu ya? Casting. Ya. Oke. Yang menentukan kuat velg casting, yang membedakan sama velg on road lah, ngomongnya gitu ya. Itu berarti di max slotnya. Iya, max slotnya betul. Gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya max slot itu apa kok? Apa bedanya kalau sama velg on road? Apa dia harus lebih berat atau lebih atau gimana ya? Jadi ya kan ya kalau kita udah ngomong namanya max load ya, berarti adalah maksimum load yang bisa ditanggung oleh si velg. Satu velg ya? Ya, jadi makanya kita harus cari ya angkanya semakin max loadnya tinggi, maka dia akan semakin kuat. Max load tinggi dia akan semakin kuat. Tapi memang ada satu kekurangan ya, bahasanya beginilah. Rata-rata sampai sekarang nih ya, velg yang maksudnya makin tinggi otomatis makin berat. Velgnya makin berat berarti? Ya, jadi kita cari itu hal yang berbeda. Contoh, kita kalau misalnya ngomong velg on road, yang kita cari adalah bukan beratnya, kita cari beratnya supaya seringan mungkin. Jadi kita ngebuat betul, akselerasi bisa makin kenceng. Betul. Itu kan yang kita cari velg on road. Velg off road kita tidak cari itu. Velg off road kita cari semakin kuat dihantem.
hantem lubang, hantem batu, masuk jurang. Nah, kita butuh yang kuat. Jadi perspektifnya beda. Kita harus bedakan nih. Jadi jangan velg itu yang bagus adalah yang enteng. Salah. Belum tentu. Betul. Karena kenapa? Sesuai dengan kegunaannya. Mau pakai on-road, carilah yang semakin enteng ya tentu semakin bagus. Mau main off-road ya tentu kita harus cari yang lebih kuat. Ya otomatis kalau lebih kuat, max slotnya tinggi. Gitu. Ini pengetahuan baru nih buat kita nih sebenarnya. Jadi max slot itu ya biasanya tertera di balik velg. Balik velg, betul. Biasa satuannya kilogram ya kok. Nah, berarti semakin tinggi angkanya semakin kuat. Bukan makin bagus, makin kuat. Makin kuat aja karena ini peruntukannya buat bagus kan beda-beda buat orang. Nah. Karena ini peruntukannya buat off-road ya. Betul, benar. Oke, jadi sebenarnya max slot itu cuma berkaitan sama bobot berat mobil doang atau gimana kok? Tentunya banyak faktor lah ya, karena kan mobil itu beratnya bukan cuma mobil itu sendiri, tapi juga misalkan ada penumpang, ada beban yang diangkat, dan juga bahasanya tentunya contoh kita ngomong lah ya, kalau misalkan satu velg JF lah ya kan sekitar 800-900 kilo lah ya. 800 kilo. Nah oke, kita ngomong 800 lah ya, 800 kali 4 kan 3,2 ton. Lah kita ngomong nih kelas mobilnya Pajero Sport lah ya. Pajero Sport mungkin mobil berat kira-kira 2 ton. Tambah orang segala macam kan sekitar ya 2,6-2,7. Berarti kan kalau GF itu 800, 3,2 berarti masih ada spare 500-600 kilo ya. Nah jadi ini spare ini yang menjadi segi keamanan buat pengendara gitu ya. Jadi tapi tentunya saya contoh ya, kita lagi jalan ngebut ngehantam lubang. Nah, berarti kan ada tekanan tertentu, ada tambahan beban tertentu di velg tersebut. Kenapa? Karena lagi ngebut hantam lubang. Jadi makanya itu yang menyebabkan velg pecah gitu loh. Jadi makanya kita harus lihat pakai mah asal kita nyetirnya baik-baik saja, jarang ngebut, kalau ada lubang kita ngerem, kita perhatiin jalan, cenderung aman. Tapi yang menjadi permasalahan adalah yang hobinya ngebut, lubang dihantam, nggak pusing, atau kadang-kadang kita lagi ngebut nggak kelihatan ada lubang, udah ngebut kita hantam, bam. Nah itu yang suka menyebabkan velg tuh retak. Nah berarti betapa max slot itu sangat berpengaruh terhadap velg ya, kekuatan velg ya. Betul. Oke, ini misalnya kita kasih contoh satu deh. Misalnya kita lihat velg yang ada max slotnya. Oke, boleh. Mau pakai apa? Dirty Light kali ya? Dirty Light. Barangnya GF nih. Ini adalah salah satu barang premiumnya GF Luxury, tapi beratnya aduhai. Iya, ini kita lihat. Ini barang kita juga nih. Nah, ini barangnya GF Luxury, brand original. Mau lihat apa maksud ya? Nih. Tuh. Max slotnya 3.400 ini. 3.400 LBS. Pound. Ini berapa nih kalau di? Kira-kira sekitar 1.500 sampai 1.600-an kilogram per 1.500 kilogram untuk satu velg. Tapi memang max slot yang makin tinggi artinya makin berat velgnya. Makin berat. Iya. Dan untuk kebutuhan off-road itu yang dicari. Betul. Bukan velg yang semakin enteng. Yes. Tapi justru yang max slotnya tinggi. Ya, max slot tinggi ya. Otomatis semakin berat. Otomatis semakin berat. Ya. Nah, ini tadi yang dijelasin sama Ko Wilson nih. Betul. Velg off-road wajib kuat. Yes. Benar nggak? Betul. Nah, karena ada lagi pertanyaan gini kok. Ini gue orang awam nih. Gue punya Pajero Sport atau Fortuner. Gue gue pengen coba main-main off-road deh. Dikit-dikit. Nah, rekomendasi lo apa yang harus gue lakukan untuk penggantian kaki-kaki dan ban atau velg dan ban? Apa saran lu deh? Mungkin ya gini, kita akan kembalikan kepada budget. Budget dulu ya. Budget dulu ya, karena sekali lagi budget orang berbeda-beda gitu. Buat orang tertentu keluar 50 juta untuk ban velg itu murah, tapi buat orang tertentu keluar 20 juta aja udah mahal. Iya, jadi kita harus tentukan gitu. Kita mau yang di mana. Tentunya kita beli barang yang semakin mahal, biasanya itu semakin kuat, semakin baik lah bahasanya. Baik, Biasanya seperti itu. Cuma memang
tidak bisa dipungkiri ada beberapa barang yang bahasanya harganya bagus tapi kualitasnya juga oke. Gitu loh Bu. Jadi bukan yang kualitas wah, kualitasnya oke tapi lebih oke daripada teman-teman yang harganya segitu. Nah itu salah satunya GF Luxury guys. Wih, mantap. Nah, bener kualitas dia. Kalau gua sebagai reseller ya kan kita juga sebagai dealernya GF ya. Jadi kira-kira GF Luxury itu lebih kuat sekitar 10-15%. Makanya tadi kan GF Luxury itu untuk max load dia kebanyakan antara lumayan antara 700 sampai 800 kilo. Kalau kita bilang ya memang kalau lebih kuat GF Luxury. Makanya itu yang membuat kita pede, membuat MGM ban velg 4x4 pede untuk jualan velg GF Luxury juga gitu loh. Jadi asal kalian tahu ya, jadi tempat ini sudah mulai dari tahun 90-an ya kok? Iya udah lama sih. Udah lama. Iya. Artinya proven produk kita dijual dengan bangga ya, kurang lebih kok ya? Oh kita bangga. Bangga ya? Kita bangga. Bahwa ini tempat ini jualannya velg off-road semua. Iya. Semuanya tentunya bilangnya kok? Mengutamakan kualitas. Karena velg off-road itu bukan velg sembarangan kita ngomongnya kok ya. Dan salah satu yang dijual di sini adalah velg GF. Dan beliau adalah salah satu dealernya. Betul. Ngomong-ngomong soal MGM, kita ngomongin sejarah dikit. Jadi sebenarnya dimulai dari tahun 90 udah langsung jualan velg off-road atau gimana? Oh, enggak sih dulu. Zaman dulu itu kita jualannya variasi ya, jadi itu pun bukan saya gitu, itu adalah generasi di atas saya, lebih tepatnya itu orang tua saya. Orang tua, Iya, jadi saya pun masuk di toko ini di 2010. Iya, jadi dia udah mulai running, jadi kan dulu usaha dari orang tua di jalan running, mulai fokus ban velg kalau nggak salah 2005 atau 2006 ya. Ya dari situ perlahan 2010 saya ada mulai masuk di sini, mulai pelan-pelan kita coba untuk off-road tuh. 2000 kayaknya baru mulai coba off-road 2012-an ya. Dikit-dikit kita coba ban MT segala macem, velg. Masuk 2014 ya kita mulai terusin. Akhirnya 2016 baru saya putuskan udah kita kayak mau fokus totally di off-road saja. Off-road aja. Iya, jadi udah lumayan panjang sih. Artinya kan ada keputusan yang udah deh gua pakai off-road aja. Artinya ada itunya ya? Oh iya betul. Itu kenapa kok? Apakah melihat pasar yang besar atau? Kita lihat ada pasar yang belum terisi ya bahasanya ya. Jadi dulu kan kita kebanyakan mainnya velg-velg replika ya. Habis itu 2016 kita mulai main beralih ke velg asli gitu. Ternyata kita coba jualan, lumayan juga nih peminatnya. Ya akhirnya kita mulai terusin sih. Bahwa ada pasar yang belum terisi dan kita ada ya pasar itu ke kita. Gitu. Pasarnya besar sedang enggak. Barang off-road, velg off-road ini itu semua niche market. Pasarnya kecil. Tapi pemainnya juga nggak banyak. Nah jadi ya masih oke lah. Masih oke. Iya. Bukan cuma jualan di Jakarta dong? Bukan. Sampai satu Indonesia. Kita mah kirim satu Indonesia. Selain velg, ban juga jualannya. Jualan. Emang bannya khusus off-road semua atau memang ada ban 90% sih off-road ya, velg ban juga ya. Velg sama ban 90% off-road lah, 10% ya ban-ban kecil kayak Avanza, Innova ada sih, cuma ban doang. Kalau velg sih hampir nggak ada. Iya. Oke, nih satu lagi kok, mau nanya soal ini. Banyak orang pengguna Pajero Sport atau Fortuner yang mau gaya-gaya off-road. Off-road ya, tapi bannya doang. Oh iya. Menurut lu, saran lu itu pakai ban seperti apa? Dia nggak mau ganti velg, artinya kan nggak merubah diameter. Oh iya. Bisa sih, banyak sih, banyak guys. Jadi pilihannya mau ban yang kasar atau? Oh iya, jadi kalau pilihannya berarti ada dua pilihan biasanya ya. Jadi kan kalau kita ngomong nih ya ban aslinya Pajero Sport ya pertama itu ban HT namanya, Highway Terrain ya. Naik satu tingkat dia All Terrain. All Terrain, Ya naik satu tingkat lagi Mud Terrain. Nah yang paling tinggi itu yang Extreme. Nah kita kasih contoh aja ya. Nah kita kasih contoh nih ya. Naik ke AT. Nah contohnya seperti ini. Ini Maxxis nih 811. Ini Yokohama. Ini AT juga ya. AT. Ini Kanati AT juga. Cuma AT-nya Kanati mainnya agak kasar. Ini juga AT nih. Maxxis. Ini AT Pirelli. Sebenarnya udah agak kasar ya.
udah agak kasar. Jadi agak kasar ya. Untuk penampilan saja, untuk pakai dalam kota atau mungkin ke batu-batu sedikit masih enak. Masih cukup, iya. Tapi kalau udah ke lumpur yang udah agak parah, basah-basah, kadang dia masih licin. Oke. Ya, itu kekurangannya. Nah, kalau masuk ke MT ke sini nih. Ini contoh nih Kanati. Ini MT ya? MT, ini Kanati, MT, mana lagi? Ini kalau kelihatan emang jauh banget bedanya. Iya, memang. Ah, ini Maxxis. MT. Ini MT juga ya? Nah, ini MT juga. Gitu. Kalau untuk yang ekstrim, nah itu sepertinya kayak di bawah nih, Delium Expedition. Itu ban traktor. Ya, benar ya? Ya, kalau ekstrim yang begitu. Ini dibilang apa? Ban pancol? Ban apa? Ban ekstrim lah ya kita bilang ya. Karena kalau orang bilang ban pacul tuh cenderung lebih ke ban MT saja. Oke. Ya, ban pacul tuh ban MT. Kalau untuk ekstrim ya, ban-ban yang ekstrim seperti itu biasanya memang kebanyakan untuk yang apa ya buat ekstrim off-road gitu, yang kalau kalian suka lihat masuk ke hutan nginep berhari-hari, nah itu perlu yang ekstrim. Kalau pakai MT biasa licin, nggak bisa dia. Nah, kalau kita sudah pakai ban yang sudah ekstrim, ya, apakah treatment velgnya khusus? Atau bisa pakai velg apa aja, misalnya velg velg apa aja bisa, nggak masalah. Nggak masalah ya? Sama aja. Kalau yang dibilang orang velg beadlock? Nah, kalau velg beadlock itu sebenarnya makanya orang kan ngomongnya beadlock ya, harusnya beadlock. Beadlock, iya. Iya, cuma kita biasa ngomong beadlock lebih gampang, orang ngerti. Jadi itu dia sistem pemasangannya beda. Jadi kalau beadlock itu dia beadnya, bibir bannya itu dijepit. Oke. Nah, kalau biasa kan masuk ke dalam velg, kalau itu dijepit. Oke. Gitu. Nah, kalau mau detailnya seperti apa, sebenarnya kita ada bikinin videonya ya, tapi ya di channel YouTube kita. Channel YouTube-nya di mana? Di MGM Ban Velg 4x4. Nah, itu ntar lihat aja. Itu udah dibahas detail kan soal bahas banyak. deadlock. Semua pembahasan mengenai ban velg off-road lengkap. Mantap. Bisa langsung ke channel YouTube kita. MGM ya. Iya. Jadi kalau buat lebih detail lagi, silakan langsung ke. Iya. Kebetulan Coilson yang host sendiri kan. Oh iya. Iya sendiri. Iya, karena ilmunya banyak nih. Tim kita soalnya disuruh sales kita pada nggak berani. Oh gitu. Biar baru nongol. Jadi mau nggak mau saya yang turun tangan. Ini ilmunya banyak. Jadi kita dari tadi kan ngobrol ya. Itu banyak insight baru buat kita ya. Yang biasanya mainnya velg-velg on road nih kan. Oh iya. Velg mobil kecil. Ternyata betul. Bahwa velg off-road itu nggak sesederhana kelihatannya. Iya. Gitu ya. Iya. Mesti perhatikan max load, mesti banyak teknologi yang sebenarnya kalau diterapin di velg-velg biasa tuh high tech, kesannya jadi mantep gitu ya. Ternyata itu nggak berlaku di velg off-road. Iya. Jadi antitesis gitu kurang lebih kok ya. Iya. Ini sih daging semua isinya kalau kata anak sekarang. Mantep. Oke, buat lo semua yang mau main off-road bisa langsung datang ke MGM 4x4 ya namanya kok ya. Yes. Alamatnya di mana kok? Sukarjo Wiryu Pranoto 37B. Itu daerah Sawah Besar. Sawah Besar. Cuma zaman sekarang orang nggak cari alamat, orang cari IG-nya dulu. Nah, IG-nya di mana kok? @mgm ban velg 4x4. Nah, langsung aja di situ banyak. Gue juga kesini tadi ngeliat IG-nya dulu. Ada kalian di situ ada Google Map. Oh iya betul. Jadi langsung aja kalian kalau mau konsultasi tanya ke beliau apa aja yang mau dilakukan buat mobil off-road ya, membawa mobil off-road, langsung aja ke dia. Oke, itu aja. Kok terima kasih ya udah thank you menerima kita di sini. Thank you banget. Terima kasih juga sharing-sharingnya. Iya. Nanti kita mungkin akan sering main ke sini. Boleh. Oke, itu aja teman-teman. Thank you atas udah nonton. Thank you. Bye bye.